Melihat banyaknya rambut putih panjang yang pastinya bukan milik Kak Bella, Papa langsung ambil wudhu. Beliau sholat dan dilanjutkan mengaji di kamar Kak Bella. "Berisik!" teriak Kak Bella saat dengar Papa saya mengaji. Tapi teriakannya suaranya berbeda, bukan suara Kak Bella. Jauh banget dari suara Kak Bella yang halus. Ini suaranya serak dan berat. Papa tidak menggubris bentakan itu. Beliau tetap melanjutkan mengaji, ditemani sama mama saya. Sementara saya disuruh lanjut tidur bareng Kak Chandra, tapi di kamar Kak Chandra. Namun saya gak mau, karena kamar Kak Chandra bau rokok, dan memilih di kamar sendiri. Sebelum tidur, saya lihat jam sudah pukul 3 dini hari. Saya masih dengar suara ngaji Papa dan mama saya, diselingi suara ketawa berat dan serak yang saya tidak kenali berasal dari mana. Suara itu terus tertawa sambil sesekali bilang, "Gak mempan, hahaha, gak mempan." Saya sendiri mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang saya hafal sambil pejamin mata. Hal yang saya harapkan saat ini adalah saya bisa tertidur, itu saja. Tapi suara tawa di sela suara ngaji itu benar-benar bikin saya gak bisa tidur. Akhirnya tawa itu reda saat azan subuh berkumandang, dan saya mulai terlelap. Saat setengah terlelap, mama saya bangunin saya. "Sholat dulu dek, nanti lanjut tidur lagi. Tidur kamar mama aja sana. Hari ini kamu izin sekolah aja dulu, belum tidur kan?" ujar mama dengan muka lelah. Saya mengangguk dan menuruti perintah mama. Setelah sholat, saya mengintip ke kamar Kak Bella. Terlihat Papa sedang mengusap-usap kepala Kak Bella yang sedang tertidur, sambil mulutnya masih membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Papa menyadari kehadiran saya, lalu beliau menyuruh saya pergi dengan kode tangan, lalu berkata, "Kak Chandra suruh ke sini ya." Saya mengangguk dan menutup pintu, lalu segera memanggil Kak Chandra. Kak, dipanggil Papa, suruh ke kamar Kak Bella." Saya ketuk kamar Kak Chandra yang terkunci. Tak lama Kak Chandra keluar dan sekalian bertanya, "Dek, semalam dengar suara meledak gak?" "Dengar gak? Kenceng banget di atas rumah kayaknya," jawab saya. "Ada kiriman kayaknya dek, tapi salah sasaran, kenanya ke Kak Bella," ujar Kak Chandra. Ya, sementara dugaan awal kami adalah kiriman, karena papa kami pengusaha bidang angkutan yang cukup sukses. Entah kenapa, banyak orang iri dan akal pendek yang suka kasih kiriman aneh-aneh. Tapi, kiriman untuk papa selama ini bisa ditangkal, karena papa adalah orang yang sangat kuat ibadahnya. Jadi, kami belum pernah merasakan dampak yang besar dari kiriman tersebut. Setelah itu, Kak Chandra masih dengan sarungnya menuju kamar Kak Bella, dan saya melanjutkan tidur di kamar mama. Siang harinya, sekitar jam 11-an, saya bangun dan turun ke bawah. Pengen mandi. Di bawah ada Mbak Tuti, ART kami, lagi kasih laporan harian ke mama saya. Saya mendekat dan melihat, "Nih Bu, saya udah 3 kali nyapu kamar non Bella. Tiap nyapu rambutnya segini-segini," ujar Mbak Tuti sambil nunjukin buntalan-buntalan rambut sebesar bola softball ke mama saya. Raut muka mama saya ngeri. "Ya udah, buang Mbak. Itu kata bapak tadi udah banyak lagi. Coba kamu sapu lagi." "Aduh Bu, saya takut. Non Bella melototin saya terus. Kalau bapak sama Mas Chandra ngaji, dia ketawa-ketawa sambil bilang gak mempan," kata Mbak Tuti ketakutan. "Ya udah Mbak Tuti, saya sapuin sini." Saya nimbrung sambil ambil sapu di tangan Mbak Tuti. "Jangan Non Eva, ini mah tugas saya. Ini saya takut aja sedikit," kata Mbak Tuti sambil ambil sapu dari tangan saya kembali. Lalu dia jalan ke arah tangga kamar saya, tapi terlihat ragu-ragu saat mau naik. "Ya udah saya temenin Mbak," kata saya sambil menepuk punggungnya. Akhirnya Mbak Tuti maju naik dengan langkah ragu. Sampai atas, kecium bau bunga yang semerbak sekali, wangi yang sama yang saya cium saat Kak Bella pulang malam itu. Seketika saya tutup hidung saya karena sangat menyengat. Begitu juga dengan Mbak Tuti. Kami membuka pintu kamar. Di situ Kak Bella duduk di atas tempat tidur, mengangkat kakinya satu dan menaruhnya di lutut kaki satunya. Sama sekali bukan attitude kakak saya. Sambil melototin papa dan kakak saya yang ngaji di depannya.
Ayo kamu, membawa ayat apa? Tidak akan mempan, geramnya sambil diselingi tertawa. Saya hanya memandang ke sosok Kak Bella yang sepertinya sudah bukan dirinya lagi. Ia sudah jadi pribadi yang berbeda, bukan Kak Bella yang selama ini saya kenal. Mbak Tuti dengan buru-buru langsung menyapu, dan saya melihatnya. Benar, ada gumpalan rambut putih yang terkumpul banyak sekali. Begitu Mbak Tuti selesai, kami keluar dari kamar. Mbak, tungguin saya mandi ya, pinta saya. Lama-lama saya jiper juga sama suasana yang mencekam ini. Selesai saya mandi, kami turun ke bawah. Ternyata di bawah sudah ada ipar saya, suami dari Kak Aina, yaitu Mas Gio. Ternyata semalam Mas Gio dapat tugas dari papa saya untuk jemput guru ngaji dan pembimbing spiritual papa saya yang tinggal di daerah Puncak, Kiai Hasan. Saat itu Kiai Hasan sudah ada di ruang tamu. Saya dan mama saya nemuin Kiai Hasan. Kami menceritakan gimana kejadian semalam, mulai dari Kak Bella yang ingin mutusin pertunangan, keberadaannya yang tiba-tiba menghilang, suara ketukan di jendela saya, suara ledakan di atas rumah, sampai saya dan Kak Chandra yang melihat wujud Kak Bella dalam bentuk berbeda. Pak Kiai Hasan mendengarkan secara seksama. Oh iya, beliau datang gak sendiri, beliau datang sama 4 orang muridnya. Setelah mendengarkan cerita kami, beliau minta diantar menemui Kak Bella. Sesampainya di atas, kami bisa mendengar suara ngaji Papa dan Kak Chandra diiringi suara tawa melengking. Tapi kali ini ketawanya macam anak kecil, jauh berbeda dari tawa sebelumnya. Pak Kiai Hasan masuk ke kamar, diikuti oleh para muridnya, menyusul mama saya, lalu saya. Melihat Pak Kiai Hasan, papa saya dan Kak Chandra langsung berdiri dan cium tangan ke Kiai Hasan dan bersalaman dengan para muridnya. Sudah dengar ceritanya Pak Kiai? Tanya ayah saya. Sudah, astagfirullah, jawab Pak Kiai sambil melihat ke arah Kak Bella. Saat itu penampilan Kak Bella sudah nggak karuan. Kak Bella melotot ke arah kami. Siapa kamu? Mau apa masuk-masuk sini, hah? Tanya Kak Bella menuju Pak Kiai dengan suara anak kecil. Justru saya mau tanya ke kamu, siapa kamu? Pak Kiai balas bertanya. Hihihihi. Ya, kamu gak lihat, saya Bella dong, jawab Kak Bella ketawa cekikikan sambil memainkan rambut. Kalau kamu Bella, kamu pasti tahu siapa saya. Jangan main-main kamu. Siapa kamu dan mau apa kamu? Tanya Pak Kiai lagi. Rahasia, hihihihihi, kata Kak Bella sambil ketawa. Ketawanya benar-benar gak enak untuk didengar, melengking dan memekakan telinga. Kiai Hasan segera memerintahkan muridnya untuk mengambil air. Setelah itu, beliau membaca doa dan menuangkan sedikit air doa ke tangan dan mencipratkan ke wajah Kak Bella. Ah, panas, teriak Kak Bella dengan suara anak kecil. Lalu dia bangun dari posisi duduknya. Kurang ajar, teriaknya dengan suara yang kini terdengar seperti laki-laki. Lalu tiba-tiba dia mendorong Pak Kiai Hasan sampai mental menabrak pintu. Agak di luar logika, secara Kak Bella itu ukuran badannya kecil, sama saya yang masih SMP aja masih bisa tuker-tukeran baju, dan Kiai Hasan itu untuk ukuran laki-laki tinggi besar. Secara logika gak mungkin Kak Bella sanggup mendorong Kiai Hasan sampai mental melayang ke pintu. Spontan Kak Chandra dan 4 orang murid Kiai Hasan memegangi Kak Bella yang memasang kuda-kuda seperti mau menerjang Kiai Hasan. Saya langsung teriak ke bawah memanggil Mas Gio, karena saya sudah feeling tenaganya Kak Bella sekarang ada di atas rata-rata tenaga manusia normal. Dan benar saja, 5 orang lelaki dewasa masih gak kuat pegangin 1 orang perempuan berperawakan kecil seperti Kak Bella. Semua mental didorong-dorongin. Kiai Hasan terus memanjatkan doa, dan Kak Bella kembali dipegang sama Kak Chandra, murid-murid Kiai Hasan, ditambah papa saya dan Mas Gio. Namun, sudah sedemikian banyaknya, ternyata mereka masih kewalahan dengan berontakan Kak Bella. Syukurlah, dengan usaha keras,
Kak Bella bisa ditahan dengan posisi badan tidur. Kiai Hasan langsung menekan jempol kaki Kak Bella sambil membaca doa. Sakit, sakit, lepas, lepas, raung Kak Bella masih dengan suara laki-laki. Keluar kamu, perintah Pak Kiai sambil terus baca doa dan memencet kedua jempol Kak Bella. Ampun, ampun, iya, saya keluar, ucap Kak Bella. Lalu ekspresi Kak Bella berubah seperti orang mau muntah. Badannya menegang dan Kak Bella muntah. Ekspresi Pak Kiai dan muridnya terlihat lega karena telah berhasil mengeluarkannya. Namun, itu hanya sebentar. Karena suara tawa yang berbeda muncul lagi. Hihihihihi. Tiba-tiba, Kak Bella cekikikan dengan suara anak kecil. Semua yang ada di ruangan kaget. Ternyata masih ada sosok yang masuk ke dalam tubuh Kak Bella. Dipikir cuma satu ya. Hihihihihi. Kata Kak Bella kembali dengan suara anak kecil. Ada berapa kalian sebenarnya? Apa tujuan kalian? Tanya Pak Kiai membentak. Rahasia. Hihihihihi. Kata Kak Bella dengan suara anak kecil. Karena yang tidak bisa dimiliki tidak boleh jadi milik orang lain, ujar Kak Bella dengan suara perempuan muda yang bukan suara Kak Bella. Setelah mengucapkan itu, Kak Bella kemudian pingsan. Pak Kiai Hasan meminta Kak Bella untuk dibersihkan, digantikan pakaiannya, dan dibaringkan di tempat tidur. Sementara saya dan Mama merapihkan dan membersihkan Kak Bella. Para lelaki keluar dari kamar. Kak Bella masih belum sadar, tapi nafasnya kini telah teratur seperti tidur. Usai merapikan Kak Bella, saya dan Mama keluar kamar dengan pintu kamar sengaja dibuka. Semuanya duduk di lorong depan kamar. Sepertinya Pak Kiai menunggu Mama saya untuk menjelaskan situasi. Dan Pak Kiai pun membuka topik. Sepertinya yang merasuki lebih dari satu, tapi saya belum bisa memastikan ada berapa. Apa tujuannya? Kata Kiai Hasan. Apa mungkin saya sasaran Pak Kiai? Apa tujuan awal ke saya? Tanya papa saya yang selama ini beberapa kali dikirimkan hal-hal aneh oleh lawan bisnisnya. Pak Kiai terdiam cukup lama. Sepertinya bukan. Karena dia bilang yang tidak bisa dimiliki tidak boleh jadi milik orang lain. Dugaan saya mengarah ke isu pertunangannya. Semua bingung. Masa iya ini perbuatan Bang Doni tunangan Kak Bella? Kami tahu persis tipikal Bang Doni seperti apa. Dia dan keluarganya cukup kuat dalam beribadah, dan rasanya bukan tipikal orang yang pikiran pendek seperti ini. Yang saya takutkan, ini tujuannya bukan sekedar ingin memiliki, tapi dia ingin menghilangkan, kata Pak Kiai. Kami berusaha mencerna apa maksudnya menghilangkan. Tiba-tiba Mbak Tuti nongol. Pak, Bu, ada Mas Doni sama orang tuanya datang. Ekspresi Papa dan Mama saya kaget. Kenapa mereka datang di situasi seperti ini? Apa jangan-jangan Kak Bella sudah menyampaikan niatnya ke Bang Doni? Oh iya, disuruh duduk aja di ruang tamu ya. Nanti Papa sama saya temui, kata Mama saya terlihat berusaha menenangkan diri. Mama dan Papa saya beserta Kiai Hasan turun ke bawah menemui Bang Doni beserta orang tuanya. Sementara saya, Kak Chandra, dan para murid Kiai tetap di sini, standby, takut jika Kak Bella bangun dan ada serangan aneh lagi. Dari yang saya dengar, tujuan orang tua Bang Doni ke rumah adalah untuk menanyakan kebenaran pernyataan Kak Bella lewat telepon ke Bang Doni yang ingin membatalkan pernikahan mereka. Akhirnya orang tua saya dibantu Kiai Hasan menjelaskan situasinya. Papa dan Mama mencoba menjelaskan bahwa tindakan Kak Bella sudah di luar kendali Kak Bella sendiri. Dan setelah meyakinkan kedua orang tua Bang Doni, akhirnya mereka memutuskan melihat langsung kondisi Kak Bella. Sementara para orang tua berbicara panjang lebar dengan waktu yang cukup lama di bawah. Kami yang di atas berjaga-jaga di luar kamar Kak Bella. Ya, karena kami yakin Kak Bella sudah dalam kondisi tidur. Tapi tiba-tiba mendengar suara senandung dari dalam kamar. Kak Bella sudah bangun.
Tapi apa yang bangun ini benar Kak Bella atau salah satu dari makhluk itu lagi? Karena saat itu sayup-sayup yang kami dengar adalah senandung yang dilantunkan dengan suara serak seperti nenek-nenek.